Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Memrini. Pagi ini Memrini mau berangkat ke sekolah. Hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 4, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi transportasi. Coba lihat, Memrini pakai apa ya ini? Memrini memakai sepeda motor. Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi. Sepeda motor juga merupakan alat transportasi yang mengalami perkembangan teknologi. Kira-kira alat transportasi apa lagi ya yang mengalami perkembangan teknologi? Yuk kita ikuti penjelasan materinya. Materi kita hari ini adalah perkembangan teknologi transportasi. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fungsi transportasi adalah 1. Untuk bepergian ke suatu tempat. 2. Untuk mempercepat suatu perjalanan. Seiring dengan perkembangan zaman, alat transportasi juga mengalami perkembangan teknologi. Yang dari semula hanya ada transportasi tradisional, sampai saat ini ada yang dikenal sebagai transportasi modern. Perkembangan teknologi transportasi ini digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan jenis-jenis alat transportasi. Berdasarkan ruang lingkup atau tempatnya, alat transportasi dibagi menjadi 3. Ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Kita mulai dari alat transportasi darat ya. Zaman dahulu, alat transportasi darat itu hanya ada beca dan sepeda yang menggunakan tenaga manusia untuk mengayuhnya. Selain itu, ada juga alat transportasi yang memanfaatkan tenaga hewan, yaitu delman atau bendi yang menggunakan tenaga kuda. Ada juga pedati yang menggunakan tenaga sapi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, muncullah alat transportasi darat modern. Contohnya, ada sepeda motor dan mobil yang biasa digunakan untuk menempuh jarak yang dekat. Selain itu, ada truk dan bus, serta kereta api yang biasa digunakan untuk menempuh jarak yang jauh. Selain itu, juga ada bentor atau becak motor yang merupakan inovasi dari sebuah becak yang menggunakan mesin sepeda motor dan memerlukan bahan bakar. Selanjutnya, ada alat transportasi laut. Pada zaman dahulu, alat transportasi laut hanya ada rakit dan sampan. Seiring dengan berjalannya waktu, ada yang dikenal dengan perahu. Perahu ada 2 jenis, yaitu perahu yang menggunakan mesin membutuhkan bahan bakar solar, dan ada juga perahu layar yang membutuhkan energi angin. Kemudian, perahu itu berkembang menjadi kapal yang dapat menampung lebih banyak penumpang dan biasanya digunakan di laut untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Ada juga speedboat. Speedboat adalah perahu yang dapat bergerak cepat. Biasanya ada di tempat wisata. Nah, yang terakhir adalah alat transportasi udara. Yang pertama ada balon udara, sejenis pesawat terbang dengan sebuah balon yang dipompa dengan hidrogen sehingga dapat mengambang di udara. Berikutnya ada yang namanya helikopter. Helikopter adalah sejenis pesawat yang hanya dapat menampung tidak lebih dari 4-6 orang.
Berbeda dengan pesawat terbang dapat menampung ratusan orang dan daya melajunya sangat cepat, sehingga pesawat terbang banyak dipilih sebagian orang untuk bepergian ke suatu tempat dengan jarak yang jauh agar dapat sampai ke tempat itu dengan cepat. Nah, sudah mendengarkan penjelasan materinya kan? Kesimpulannya, berdasarkan ruang lingkup atau tempatnya, alat transportasi dibedakan menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Alat transportasi yang biasa digunakan untuk menempuh jarak dekat yaitu sepeda motor dan mobil. Sedangkan alat transportasi yang biasa digunakan untuk berpergian jarak jauh ada kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Nah, begitulah perkembangan teknologi transportasi berkembang begitu cepat. Yang semula manusia hanya berjalan kaki, kemudian muncullah sepeda, sampai akhirnya hadirlah alat transportasi yang dapat melaju dengan cepat sehingga manusia dapat pergi ke suatu tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Jadi, perkembangan teknologi transportasi itu bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Sekian materi dari saya, sampai berjumpa lagi.